siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Hingga pada saat hari ini kita boleh membawa diri kita masuk di dalam hadiratnya. Itu karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Kita sebagai anak-anak kita wajib untuk balas kebaikan Tuhan dengan membawa diri kita dengan sungguh-sungguh masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Jalamu menciptakan kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadirku mengangkatku. Ku tak sekota menyerah akan diriku. Aku
Mari kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan yang dikasihi. Pertolongan ibadah kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus memperkenankan kita sore hari ini berbuat bakti bagi Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami selamat Tuhan, pujian dan kemuliaan bagi Dia. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin cuaca yang mendung hujan, tapi tidak melemahkan semangat kita dalam beribadah. Amin. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat kita, menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau tanggalkan beban masalah kita sejenak. Kita mau bawa diri kita, benar-benar kita mau belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan dengan paras muka kita, dengan penuh senyum, sukacita. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
Tuhan dengan semangat yang sama dulu dan berdiri sama aja. Yang penting hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang sepekan, kita boleh melaluinya. Pasti banyak kerikil-kerikil yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita mau belajar tetap yakin dan percaya kebaikan Tuhan itu tetap ada. Meskipun masalah itu terjadi, di balik itu ada sesuatu rencana indah yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Yuk kita mau imani, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau tidak ada, sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita seperti wanita yang mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Kita mau belajar tetap setia mengiring Tuhan. Apapun masalah kita, kita boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya.
ke atas setiap kami, sehingga kami boleh melayani akan kebenaran firman-Mu. Pakai bibir lidah dan hamba-Mu, kuduskan hati pikiran dan roh kami Tuhan, sehingga firman-Mu tersampaikan lepas sesuai keinginan Tuhan. Bahkan kami rindu pengurapan yang datang dari surga turun ke atas kami semua, sehingga setiap kami yang datang dari sakit penyakit pulang dengan bawa kesembuhan, yang terikat boleh bawa pulang dengan kelepasan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, ulurkan tangan ke atas mereka. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kami persilahkan waktu Tuhan untuk berbicara ke atas kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Kami siap mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, kita ini punya sebuah program dari tim Mutiara Iman Ministry, bahwa bulan Agustus kami bersama teman-teman akan melayani kota yang ada di Moja, Kabupaten Moja, untuk kami rindu menjadi berkat dari berbagai gereja yang ada di sana. Kayak Bapak Ibu Kristin, ada Pak Alek, ada saya, ada Pak Sanoso, dan ada Pak Filipus Limbarno. Saya berharap tidak ada halangan, bahkan kalau Pak Roni tidak khotbah di sini mungkin 17 Agustus bisa ikut kami, tetapi beliau khotbah di sini, Udisa juga ke Bandung, sehingga kami tidak bisa beberapa bantuan berangkat karena kami janji dengan gereja-gereja Bamak yang ada di kota Moja. Kami rindu untuk naik ke sana, tapi kenyataannya berbeda, hanya beberapa bantuan. Kami rindu itu boleh menjadi berkat, sehingga dengan demikian bisa besok tumbuh. Ya, coba di saudara, melayan Tuhan itu mudah apa sulit saudara? Naik lagi. Mudah ya. Mudahnya bagaimana dek yang jauh ini? Mudah gitu ya. Pernah toh Pak? Maju di mimbar, sampaikan. Tapi melayani Tuhan itu bukan hanya pendeta loh saudara. Kita semua melayani Tuhan. Bahkan seperti Pak Sanoso itu hanya pengusaha di Kiaro, Pak Sanoso Utomo juga bekas anggota dewan dan lain sebagainya. Ada beberapa yang dari kaum awam Tuhan pakai, Tuhan mau menunjukkan bahwa kaum awam pun bisa pakai oleh Tuhan gitu ya. Bapak-Ibu yang terkasih, kita mau lihat, saya masih ingat pakai, iya, sehingga saya ada merasa pakai LCD ya ternyata ya, pakai video ya, TV ya. Bapak Ibu yang terkasih, misalnya kekecilan saya tidak begitu melihat, mungkin saya bisa membuka dari HP. Ya, Roma 16, 1, 17, 18 tadi saya sudah sampaikan, tapi tidak keseluruhan. Daripada Pak Sanoso Utomo yang ada di Yuri, ini saya sampaikan lagi, hanya mungkin penyampaiannya agak berbeda ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kau terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dan berkata-kata.
dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Tadi saya tanya menjadi hamba Tuhan itu mudah atau sulit? Tadi ada seorang anak menjawab, mudah Pak. Itu ya. Nah, kalau pelayan Tuhan, saya mau tanya sebagai pelayan Tuhan, kalau bagus dipuji atau tidak? Dipuji. Kalau pelayanannya berkenan, jemaat mengagumi atau tidak, gitu ya. Nah, saudara, kalau baik mungkin sebagian memuji, sebagian yang manusia itu kan hidupnya pro kontra ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Yang tidak setuju tentu akan berkata, khotbah kok ngono ya. Mungkin tema ini juga melihat kasar perkataannya, melayani Tuhan atau melayani perut. Wah, nyindir Pak, kok pedes itu tidak seperti itu ya. Nah, kalau melayani Tuhan itu jelek, apa yang terjadi saudara? Film hebat lu hamba Tuhannya ini, atau di hamba Tuhan sekolah murah kayak hamba Tuhannya apa hamba Tuhan beneran gitu ya. Hamba Tuhan korbannya itu aja gitu ya. Kebetulan tadi saya sampai di sini mau muji Tuhan, ada yang masuk dari jam persekutuan doa Jagalan. Pak Kauno melayani Tuhan hari Rabu tanggal 30 harus hadir. Wah, nak karo harus hadir, gelem harus hadir. Temanya apa? Belum tahu, gitu ya. Nah, melayani Tuhan kalau jelek pasti dikuncingkan banyak orang. Ya, tentu bukan hanya dikuncingkan. Wah, begitu dia so ngomong koyo ngono ya. Ya. Pembantuan apa kayak? Itu ya. Nah, kita mau lihat ini. Yang bawah itu tadi saya belum sempat saya karena saya langsung dari. Yang paling bawah sendiri. Masuk dulu ini, nah ini. Saudara, pada saat kau melayani Tuhan, tadi katakan jelek atau baik, Bapak Ibu ngomong, ya lihat situasinya dulu Pak. Kalau yang follow saya, yang pro saya katakan hebat, gitu ya. Saya kalau yang jelek bagaimana? Gitu. Nah, bagaimana kita melayani Tuhan? Hamba Tuhan itu serba salah loh, saudara. Betul? Coba saya perhatikan. Kalau hamba Tuhannya dekat ibuku, dekat ibu itu pasti subur ya. Subur, saudara. Pak Pendeta, nanti habis pelayanan makan ya. Coba bapak-bapak belum jam makan. Ya, itu yang terjadi pada waktu saya desa. Pak Kauno, tadi malam saat selek iya, dapat nggak di hutan? Dapat, nanti disembelih. Selesai ibadah Pak Kauno tinggal menikmati yang masak jemaat. Ya, ada sukacita di gedung jadi kan saya mau tidak mau hidup bagaimana caranya? Ya, pasang jala, ya, perangkap, kemudian mereka masuk ke dalam perangkap. Kita pegang, kita serahkan kepada jemaat. Pak Pendeta dapat ini. Babi hutan tolong ya nanti dimasakkan. Beres gitu ya. Kok enak kalau diketuk jadi. Kalau dapatnya ulang piton. Pak ini tolong dimasak tapi setelah disembelih tolong ya direndam dengan air kapur dulu supaya bau tanahnya lenyap. Apa yang terjadi? Setelah itu saya ngomong, Pak, ojo lali bumbu kaya bumbu ayam goreng. Setelah itu apa yang terjadi?
Nanti kalau sudah dipotong-potong, dibuatkan sambal kecap, kita goreng, makan bersama Pak. Loh Pak Karno itu pendeta kok di hutan malah jadi buah gitu. Tergantung situasinya ya. Kalau dari Kedoh Jati tanahnya kering, makanya apa? Ular, celeng gitu ya, entung atau ungker gitu kan. Kembali waktu di Wonosari makanya belalang gitu ya. Itu seni hamba Tuhan. Enak pada enak. Nah, saudara, inilah yang Tuhan rindukan, bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Kalau bagus bisa dipuji, yang tidak suka ya mau diem gitu ya. Nah, sekarang kita yang perhatikan, pada saat kita datang menyembah Tuhan, orang kan pengennya hamba Tuhan itu hidup kudus. Tapi ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Kebiayaan. Pendeta kalau lebu di penjara, pendeta cekel puisi gitu kan ya, rasanya gak enak. Padahal yang jatuh 1-2 minoritas kecil sekali, tetapi orang tahunya hamba Tuhan sudah jatuh dalam dosa. Karena itu saya katakan kepada pelayan yang ada di Riau, jaga hati-hati tentang kekudusan ya. Kalau hamba Tuhannya suka berkunjung ke jemaat, apa yang jadi pembicaraan? Hamba Tuhan yang dikunjungi jemaat, terus orang panggilan itu sebagai pendoa, kurang doanya kayak jadinya pendeta kurang ajar gitu ya. Betul, sulit jadi hamba Tuhan. Jadi para pelayan Tuhan itu sulit. Pasan itu mungkin sudah mengalami sekarang. Bagaimana saat dia melayani, mesti orang senutuh aku. Ya, orang yang bagaimana Tuhan, kok ngene. Saya gero kalau ada orang yang bicara gitu loh, sudah perhatikan. Pada saat kita ramah kepada jemaat, apa yang terjadi? Hati-hati, pendeta ini punya maksud dan tujuan tertentu, betul? Nah, ini yang cari. Saudara, dalam kita bicara main Tuhan, bukan main perut, bukan berarti perut itu kita pendeta doyan makan, itu tidak. Tetapi perut juga karena masalah finansial, masalah popularitas, masalah apa lagi? Kepentingan tertentu. Perhatikan ini. Saudara, saya punya teman pendeta, dia sedang berkunjung ke jemaat pertama yang ibu-ibu ngomong, Pak pendeta gini loh, karena pinter ngomong pendeta nih, ibu-ibu kok tambah lama tambah cantik. Terus ada yang bicara gini, hati-hati Pak pendeta ini nopo, pendeta main dari karuan ya. Pada saat dekat dengan anak-anak, hati-hati. Jangan pendetanya suka dengan anak-anak. Kalau dekat dengan bapak, hati-hati pendetanya homo dan lain sebagainya. Inilah satu pelayanan yang tentu kita hadapi saat kita melayani Tuhan. Bagaimana saat kita rindu melayani Tuhan? Ada yang tertuju ketulusan hati kita. Kita memberikan pikiran kita, hati kita, tenaga kita, dana kita untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Coba dinaik yang tadi yang ke atas. Dan sudah perhatikan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ya Matius 6 33. Oh, saya salah membacanya.
yang berbunyi demikian, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Artinya apa? Cari kerajaan Allah, layanilah Allah dahulu. Jangan melayani yang macam-macam, popularitas, finansial, ya kepentingan tertentu, tinggalkan itu. Tetapi dikatakan dari Tuhan, carilah kerajaan Allah. Berarti kita dituntut untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Baru semuanya akan ditambahkan. Perhatikan ayat selanjutnya dalam kitab Roma 14. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang jelas menjadi hamba Tuhan adalah memberitakan tentang hal yang benar. A katakan A, B katakan B, C katakan C. Bukan menebarkan gosip, bukan menebarkan isu-isu yang tidak pantas kita lakukan. Kalau ada seseorang yang kurang baik, kita pun sebisa mungkin menyimpan hal itu, bukan untuk disebarkan. Hari ini Tuhan ingin, kalau engkau mau mulai Tuhan, apa yang dikatakan kebenaran firman di dalam Roma 14:17 ini, maka bukan hanya engkau mendapatkan kebenaran firman Tuhan dalam hatimu, tetapi hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Ini janji firman Tuhan, bukan perkataan takon, tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya damai sejahtera, engkau akan dipenuhi satu sukacita yang mendalam. Saudara, pada saat saya sakit, saya pikir waduh, selesai. Tidak ada sukacita dan tidak ada damai. Karena saya merasa sudahlah kayak sudah melayani. Ya sudah waktunya istirahatkan gitu kan ya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Jangan kau membatasi kuasa Tuhan. Amin. Para pelayan tempat ini, jangan engkau pernah membatasi kuasa Tuhan. Ini takut seperti bentuk satu belum. Oh, ini yang satu. Yang tadi yang ke atas tadi betul yang ke atas tadi. Memikul salib apa? Menyangka diri, saudara. Menyangka diri sesuatu yang mungkin sudah katakan mudah, yang mudah, sulit ya sulit. Saudara, pada saat kamu melayani Tuhan tidak sesuai apa yang kamu harapkan, engkau sudah melayani Tuhan dengan tulus, engkau sudah melakukan firman Tuhan dengan benar, tapi apa yang terjadi? Engkau rasanya kurang enak di hati. Karena apa? Engkau harus tanggalkan egomu. Engkau harus tanggalkan kemampuanmu. Engkau harus tunduk pada Tuhan Allah kita. Inilah menyangkal diri. Menyangkal diri tidaklah mudah, karena diri manusia itu pasti penuh oleh ego, betul? Karena itu kita mau tanggalkan itu semua. Layanilah Tuhan dengan satu kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita Allah akan diberikan ke atas kita. Yang kedua, bukan hanya menyangka diri memikul salib. Saudara, orang itu berpikiran jadi hamba Tuhan itu enak karena mereka melihatnya pendeta yang gereja besar-besar, Pregading, DKI Kerajaan, DKI DPD Apabika Gajah Mada, BPI Gajah Mada, yang yo baik. Pendeta kan tumpaknya mobil enak,
Makanya banyak hamba itu ingin melayani tempat yang basah-basah. Betul. Saya dulu jadi hamba Tuhan itu juga kadang terpaksa, dipaksa Tuhan. Kenapa saya jujur? Saya dulu sekolah farmasi, saya pengennya itu sudah kerja duniawi. Walaupun pendeta Indrawan Elias di Afrika itu berkata, kalau panggilanmu itu menjadi pendeta, tidak jadi pendeta miskin. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya tahu, karena salah pengurus KP-nya Penggading sejak zamannya bapaknya Petrus aku Omekan, turun ke Peter Condro, ke Hormat Peter Condro ke Pak Gianto, turun lagi ke Bu Lydia. Terjadi kerusuhan 98, mobil kami disiram bensin. Akhirnya karena supir saya ngewe sambil ngomong sana, Pak mati kita Pak. Sudah, terus semua tak doa. Karena dia ngomong terus, karena dia ngomong Pak enak Pak, terus anak gede kuliah. Lah aku kikir umur 45 baru menikah. Sudah gitu, anak baru umur 3 bulan, anak tidak mati bujuku wis sapa, anakku sing ngoni sapa. Saudara, pada saat itu saya berkata, Tuhan, kalau aku selamat kasus itu bodong kerusuhan ini, 98 ya Pak Sat, saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, pulang ke Semarang. Saya mengajukan pengunduran diri dari PT Narko Indofarma. Nah kan dipaksa Tuhan dong, tunduk sampai Tuhan. Kita seringkali ngeyel dengan tujuan kita, tetapi saat kita dipaksa Tuhan, akhirnya kita tuh takut mati ternyata. Betul? Coba kalau saya tidak takut mati, tidak mungkin saya ngomong, Tuhan kalau selama aku jadi pendeta yang mau Tuhan, aku terima panggilanmu jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya selamat sampai di Pasir Putih, saya menangis, saya mereka prosedur di hotel, malamnya di Probolinggo. Apa yang terjadi saudara? Aku mau ucap ngomong, janji Tuhan itu berat, betul menyangka diri. Bilang tak kok ini desa gaji tidak seberapa dari Penggading, gereja gede, tapi yang ditempatkan di pos P itu bukan hanya UMR sangat di bawah UMR sama sekali. Itu 1 second ya bulan. Saya tanya Pak, gajiannya dikena jemaat itu rekod Pak bulan sekolah. Nah kita makan apa? Baru listrik kurang. Saudara, menjadi hamba Tuhan harus berani menyangka diri, dan saya baru sadar Tuhan, apa yang menjadi ketakutan saya itu terjadi Tuhan. Coba aku muliakan, aku bayarin ke apa Tuhan? Kau tanggung jawab itu Tuhan, kau tanggung jawab aku loh Tuhan, aku paksa. Ini yang terjadi pada saat saya menjadi hamba Tuhan. Ternyata di bawah kekurangan jemaat selalu ngerti ini. Pak Kaul kan pendeta dari gereja Islam masih Penggading, tempatkan di Gedung Jati. Saya pusing kejubeling. Ini pendeta gede, tapi itu 150.000 tahun 2005 ya, atau 50. Bagaimana kami harus bayar semuanya. Ngomong di orang manis. Karena Penggading itu kan ada satu dasar yang diletakkan, hamba Tuhan kalau ada persoalan tidak boleh bicara dengan jemaat. Hamba Tuhan itu punya lutut, gunakan lutut untuk berdoa dengan Tuhan, jalani dengan iman. Akhirnya saya bisu, saya diam aja, istri saya ngomong, gimana saya gopo? Diam, dan jawab, bukan tidak berani jawab, memang kenyataannya seperti itu.
Kami hanya berdoa, kami harus bertekun dalam iman. Belum kalau anak-anak dia ikut saya ke Kedung Jati, saya harus memikirkan mereka. Kalau mereka berangkat dengan saya ketemu di Kalisari ke Kedung Jati naik motor, terus tadi makan mereka bagaimana di perjalanan sampai Kedung Jati, pulangnya bagaimana? Itu menjadi dilema yang luar biasa bagi saya. Apa yang saya lakukan saya sudah jalan dengan iman, menyangka diri Tuhan, aku sebenarnya tidak kuat Tuhan, tetapi aku jadi milik kamu, aku terima panggilan. Disitulah bentuk bagaimana Tuhan pelihara sampai sisa-sisa B2, menyangka diri. Pada saat orang ngomong moga semester tamu pemaki tugas negatif ini Kedung Jati berani terus tinggalkan pekerjaan kalau tidak melayani pegang sebuah gereja di sana. Lalu apa yang terjadi? Menyangka diri. Caci ngomong enak dan pendeta jadi biro bisu saudara. Kunci mulut ini luar biasa. Tuhan, ini bagaimana? Semester 1 dibiayai majelis, semester 2 dikasih oleh majelis. Lalu majelis bangkrut, sudah bayar diri. Matalah mau keluar menerima sebagai profesor di top 1. Saya mikir juga, dan aku meneruskan sehingga siapa? Kaki saya jalan menurut janji saya pada Tuhan. Saya sangkal itu semuanya. Sudah tahu pada saat saya sangkal diri memikul saling berbanding kelihatannya berat. Tetapi saat saya jalan, ternyata Tuhan juga jalan. Jangan takut engkau. Pada saat kau baik Tuhan, beban berat. Engkau dihujat, engkau dipitnah, engkau dicaci maki orang. Itu makanan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam kata sekolah. Tuhan dia kenyataan sampai anak saya bisa kuliah. Orang jawabannya bagaimana? Hanya dia. Dulu kalau kami tidak bisa bayar kuliah itu majelis malah menyet. Pendeta khotbah apik. Saya tidak kuliah karena bayari beropo. Terus dijabatan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, mau jadi pendeta sekarang hidupnya apa semulia ke anak itu. Yang sering saya aslinya juga sering, tapi sisa pun dongolnya mungkin. Tetapi di Tuhan pada saat saya selesai kuliah, Tuhan pelihara hidup kami, mulai usaha. Muncul memikul salib yang kedua. Saya ditekan oleh Mas Juri, ganti Bu, Pak kalau mau diangkat pendeta muda, tanggalkan pekerjaan jualan kamu. Istri saya juga ada berani bilang ke sana. Saya juga melihat kenyataannya, aku masih kuliah, anak-anak masih kuliah. Bagaimana saya harus tanggalkan itu sudah? Kami berdua seringkali malah berantem gara-gara itu tadi. Tanggalkan pekerjaan mangkring lah. Mangkring gopo mulia dianai. Ya, akhirnya istri saya tetap jualan. Saya tetap menjadi hamba Tuhan sesuai komitmen saya. Memikul salib bukan hanya menanggalkan ego kita, tapi juga menanggalkan kemampuan kita. Mungkin antara hasil duniawi dengan hasil sebagai hamba Tuhan tidak ada berapa 10% aja tidak ada Ustaz. Perhatikan. Tetapi kita gunakan lutut untuk bertelur lidah dan mengaku. Saat jemaat sudah mulai banyak, mereka ngomong, kamu kembali ke peringati, guys, sedang peringati transaksi. Kamu batu leo
kecenamu dan apa? Jemaahnya habis, tinggal 9 ekor pas 9 orang. 9 orang itu bisa mengatakan diberi kesempatan 3 bulan, kalau tidak bisa meneruskan beasiswa hilang, sekolah kamu biaya sendiri. Wah, yang kedua menyangkal diri, betul kan? Firman Tuhan itu berat dilakoni. Akhirnya ya sudah, dikon doa ora, dikon ngajar sekolah minggu ora, apa lagi kon mimpin ujian. Sudah dia karena bukan yang memegang kekuasaan, hanya membantu Leonatus. Iki aku selalu tinggal berapa minggu waktu itu ya. Beliaunya menyerah, Allah, aku menyerah sudah. Kalau kamu mau cari pelayanan lain ya tidak apa-apa. Kamu tidak apa, tapi beasiswa aku hilang. Aku harus bayar sendiri. Waktu tinggal berapa minggu, kemudian saya lari ke daerah Ijen sana, sudah bentuk persekutuan di Camp David. Coba saya bawa ke Kecanong dengan naik dasu. Dia dari mana? Bayar diri. Sudah kelompok diundang di Delik Sari, jemaahnya habis, juga gerejanya mau dibongkar karena terjadi keributan. Itu bahwa dia akan badai pada waktu itu. Sudahlah, saya diundang jemaat di sana, seluruh yang datang setahun silih berganti, yang tetap hanya 1 orang, saudara. Tuhan kok gini, aku terkenal perintis gereja dalam waktu sekian lama tajar pegating penuh. Ini kok saya didelik malah ambles begituan. Berapa Tuhan ini naik, saya buka ayat itu. Jangan tinggi hati, jangan sombong, karena palu itu saudara. Memikul salib tidaklah semudah itu. Bangsa bertobat saudara. Waktu 3 bulan 30 orang. Terus sampai ini sudah banyak. Gerejanya, akhirnya mau diambil di Pak, saya ngomong, kalau kamu berani ngambil, kamu berani dulu dengan kamu gitu ya. Maaf karena waktu itu masih emosinya masih tinggi, merasa bisa gagal-gagal ya. Sudah tahu. Setelah saya minta saudara membuka gereja itu, saya kaget di belakang gereja itu, saya terbuka celana dalam, kondom dan lain sebagainya. Saya ngajak dia jemaat doa. Belajar doa, jemaat mulai bertumbuh. Bukan diberikan ke kita, diberikan ke dia Pandai Lamper. Saudara, pada saat diserahkan ke dia Pandai Lamper, ketika menanya Pak Agus Purwono, dia Kalibanten, tidak bertumbuh. Diserahkan ke Paris. Kemudian saya meninggalkan Kecanongmu. Saya tarik ke dia Pandai Lamper. Akhirnya Delik Sari kembali ke kita. Saya melayani di sana, tapi bukan sebagai penanggung jawab TPI, tapi sebagai KB-nya dari Pandai Lamper. Dan itu prosesnya jadi sebab bertumbuh, dan kemudian gerejanya yang belakang hancur, kita buat gereja dari bambu. Dari bambu kemudian terjadi benturan antara majelis dengan gembala. Akhirnya saya pindah ke tanah mas, saudara. Saya paling tidak ribut-ribut gitu. Akhirnya apa saudara? TP-nya itu pindah ke Panyaran, bukan di bawah di apa dan apa lagi. Saudara, hari ini jemaat ingat akan penyalaan diri mulai Tuhan. Engkau tidak perlu takut, saudara. Layanilah Tuhan. Dan saat kita memikul salib, kita perhatikan salib itu ada salib hitam, merah dan putih. Salib hitam itu salib penderitaan akibat kesalahan kita sendiri. Contohnya,
Seorang teman, ini istri pendeta ya, dia di desa karena sukanya makan. Kemudian suaminya maksudnya dengan saya, Pak, istri saya suka makan terus badannya gemuknya luar biasa. Saya takut kalau dia kena sakit jantung. Itu kalau suaminya tidak sayang dengan dia, maka akan dibiarkan. Dia sampaikan dengan saya ini perlu tak jaga pokok ya. Takut salah kan. Wong gemuk terus dia ngomong, Pak, aku tidak bisa kalau tidak gini. Sudah tahu, saya mendapat hikmat yang luar biasa. Pada saya berkunjung ke rumah beliau. Nah, pas sekarang tambah langsing Pak Pendeta nyindir. Saya tidak bisa Pak kalau tidak tangan kiri. Tangan kanan kesel tangan kiri yang dulu ya. Karena dia suka nyemil gitu ya. Beratnya mungkin sebesar, kalau mungkin itu kebesaran. Itu sawat yang main musik tadi David ya. Lebih gemuk lagi David. Terus kemudian saya bagaimana saya itu mencoba seling beliau dan apa yang harus saya sampaikan karena beliau bukan satu gereja dengan saya dulu undang ke gereja tersebut, gerejanya gereja GKJ yang ada di Kalijaran. Apa yang saya ngomong? Apa ya Tuhan yang harus saya sampaikan? Tiba-tiba bicara tentang gereja, tentang masa pengangkatan. Saya singgung, Mbak, ini waktu Tuhan sudah dekat, Roh Allah melayang. Ayo kita harus siap berdoa puasa, beriman kepada Tuhan. Wah, tidak bisa Pak gini. Nah kalau puasa di masjid tadi malaikat yang mengatakan, Mbak, wah kok berarti muncul ke lebu neraka piye? Lebu neraka piye? Ya sudah. Tapi ternyata itu dipikir, ya, wah ya, sia-sia ibadah ulama masuk neraka. Dan dia kemudian mulai diet, mulai puasa, dan itu menjadi pertolongan bagi suaminya karena tidak melihat dia gendut lagi. Ya. Yang kedua, salib putih. Wah, saya ada kepikiran. Salib putih adalah suatu ujian. Ya. Saudara, hidup kita tidak selalu akibat kesalahan kita. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi ke atas kita sebagai bentuk ujian ke atas kita. Saya ambil contoh, tadi saya katakan saya ini pernah putus asa sepulang dari rumah sakit. Tuhan ini sudah berakhir, sudah pelayanan saya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Saya baru hanya berpikir ke sana. Ternyata saya diingatkan tentang Ayub. Ayub diuji oleh Tuhan ya. Perhatikan antara cobaan dan godaan itu berbeda ya. Kalau godaan dari iblis, tapi kalau godaan uji, bukan cobaan. Ya kalau godaan itu kan dari iblis. Kalau cobaan itu sesuatu yang terjadi ke atas kita supaya iman kita menjadi kuat. Pada saat saya mempelajari itu, saya kaget. Kalau ayo wajah kuat, dengan pada Tuhan, ya ajar, ayo setia pada Engkau, karena Engkau memberkati terus menerus. Coba kalau berkat itu diambil, bagaimana yang terjadi? Pada saat itu saya sadar, Tuhan ini ujian. Kenyataan saya
undang beberapa gereja pada waktu itu. Saya pikir sudah rasanya saya istirahat total. Ternyata tidak. Bahkan pada waktu saya minta mundur sebagai ketua PPP, Tuhan tidak izinkan mundur lagi. Orang saya tidak izinkan. Baru Januari kemarin saya diganti sebagai ketua PPLP, namun bebannya tetap masih di pundak saya. Segala sesuatunya dikerjakan. Saudara harus tahu, ujian membentuk iman kita menjadi kuat, sehingga pada saat saya bisa berjalan di kursi roda gitu, saya bisa berjalan, oh Tuhan ujian, saya tetap naik Tuhan walaupun mungkin kaki rasanya berat berjalan, tetapi Tuhan masih memerlukan saya untuk memberitakan Injil. Bahkan mutiara iman ministry yang dulu sangat selesai, ternyata saya kemudian dibangkitkan kembali. Mungkin sekarang tidak pelayanan ke jauh-jauh lah, ke kota Semarang dan sekitarnya saja baru. Dan pada waktu akan saya mulai lagi, saya ngomong dengan Pak Rim ya Pak ya, mutiara iman ministry akan saya gunakan. Kalau dulu sempat Robi Sudara, Robi Salam dan lain sebagainya, tapi saya pasti bahkan bulan September ini Jose yang dari Filipina itu, Pak Kano melayani kota Semarang September kami datang. Bukankah Tuhan memberikan ganti yang berlipat kali ganda? Robi Sudara tiada, Rudi Sabit nggak ada, ternyata ada hamba Tuhan yang dari luar kota, luar negeri, diizinkan Tuhan untuk bergabung dengan Timur Tiada Imam Ministry. Pernah kata kesini jujur ya? Jujur ya? Jujur sampai sini. Saudara yakinlah, saat kau ujian tiba, Tuhan tidak izinkan kau tergelincir, tapi kau tidak dikuat. Kemudian apa? Salib merah, salib yang diakibatkan penderitaan karena orang yang kita kasih. Saudara, kau mungkin sayang dengan anakmu, tapi kasih sayangmu bisa membuat anakmu ini melangkah salah, sehingga salib itu harus engkau pikul karena kesalahanmu. Tadi saya katakan teman saya tadi yang gemuknya luar biasa, seperti pohon jati yang ada di kebun jati. Tapi pada saat Tuhan izinkan, itu menjadi salib yang putih, salib yang merah. Dia menyadari, dia istri pendeta, penampilan menarik ya. Kalau dulu pakai pakaian sederhana, rambutnya dulu kasih itu apa? Bukannya apa? Roll ya. Mulai sadar, pakai pakaian roll dulu yang dasar yang sini sobek, kelek ketok, rambutnya kelek ketok. Sekarang pun dia jaga. Sebelum kita ketemu jadi lagi, saya kasih pengen nengok dulu. Saudara, engkau bisa pakai menjadi saluran untuk menyadarkan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin orang tuanya telah kelelahan, tetapi orang tua maupun anak mungkin maksud dan lain sebagainya. Engkau terlalu sayang, tetapi engkau tidak akan membiarkan mereka jatuh ke dalam penderitaan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bukan hanya menyangka diri memikul salib, ya, tapi yang ketiga apa? Yang terakhir, salib. Oh, jangan, yang katanya lagi. Bawahnya. Tidak. Apa? Mengikut Kristus. Orang yang setia pada Tuhan akan berpikir tujuan utama kita mai Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Kristus sebagai juru selamat kita. Karena itu kabar keselamatan sampai pada akhir hidup. Seperti yang sudah baca dalam 2
1 Timotius 3 ya. Ya. Ayat ke-8 mungkin bisa bacakan. 2. 1 Timotius 3 ayat 2 ya betul. Ya bacakan. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Ini yang Tuhan sebagai Kristus perhatikan ini. Saya telah pelajari tentang Tuhan ini, suami dari suami dari satu istri kok tidak dibalik ya? Iya kok tidak dibalik ya? Kalau dibalik bunyinya bagaimana? Satu suami banyak istri gitu. Ya, ini yang kita perhatikan. Menjadi Kristus bisa menjaga kekudusan kita tanpa cacat celah. Walaupun hidup kita dalam pergumulan terus menerus. Pergumulan kita tuh bukan saat kita ini sampai memutih rambut kita, pergumulan kepada. Karena itu yang kalau dalam pergumulan hidup kok biasa-biasa begitu saja, tidak ada peningkatan. Engkau jangan merasa putus asa. Engkau merasa kok seperti ini. Saya perhatikan menjadi Kristus itu harus berani hidup tanpa cacat dan celah dan cakap mengajar akan firman Tuhan. Kesimpulan, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Menjadi pelayan Tuhan bukan pelayan perut, adalah menyangkal diri dari segala ego kita, dari segala kemampuan kita, dari segala kemampuan itu bisa pandai berkata-kata, pandai menafsirkan ayat dan lain sebagainya. Itu harus kita berani menyangkalnya. Kita mau hidup berserah kepada rancangan Tuhan. Kalau saya dulu farmasi dan pendeta kok miskin gitu ya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, memikul salib Tuhan itu kita mengalami penderitaan karena kesalahan kita sendiri tadi. Bisa karena itu penderitaan karena ujian seperti Ayub. Bisa penderitaan itu karena kesalahan orang yang sangat kita kasih. Tetapi yang ketiga, ikut Kristus perlu dipertegas, mengikut Kristus tanpa hidup cacat celah, menjaga kekudusannya. Jangan hari dosa tobat ya, bertobat gereja, setelah sampai rumah kumat lagi ya, jangan. Tetap jaga kekudusan. Kalau kita jatuh ya, ojo dibalik. Kalau balik dablek ya, saya rindu 3 hari ini mulai Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya undang pemain musik siap-siap masuk ke depan. Tapi istri saya sudah pesan saya seperti wanita. Ayo maju, ayo wong solo penyanyi loh.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kami berani memikul salib Tuhan. Kami berani menyangkal diri, bahkan tetap setia menjadi pengikut Tuhan. Karena kami bukan memikirkan kepentingan pribadi kami, karena kami bukan memikirkan finansial kami, tetapi kami percaya segala sesuatunya Tuhan telah sediakan bagi kami. Karena itu Tuhan sedang jemaat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati mereka dengan segala berkat yang ada di muka bumi maupun di surga. Curahkan kehidupan mereka, sehingga hidup mereka berani menegakkan tentang kebenaran, sehingga damai sejahtera Tuhan akan berikan ke atas mereka. Hidup mereka dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berdoa dan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi hamba-Mu yakin firman yang telah ditaburkan akan memerintahkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh majelis yang ada di Rehoboth ini. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala. Berkati seluruh rohniawan yang ada. Berkati seluruh pemain musik. Kami percaya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk gereja ini penuhi jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang mencari Tuhan, dan mereka boleh menemukan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus berada di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Sebentar dulu ya. Ya. Ya, dan tadi Pak Rono bilang kan waktu dia menerima Tuhan itu karena paksa Tuhan. Itu betul. Kenapa? Karena waktu itu dia bilang sama saya, dia aku naik sekolah tadi. Ya. Saya tidak menjaga dia apa nggak boleh. Enggak. Saya gantian. Suatu kali saya pernah saksikan di kesan ya, bahwa dulu pernah saya bermimpi itu kan saya tidak boleh dia jadi hamba Tuhan karena saya tidak menjawab kan. Waktu itu dia tidak menjawab, tapi saya pun bergumul juga Tuhan bahwa kok jadi pendeta, jadi pendeta itu enak ya. Kenapa? Istrinya pasti juga enak ya, salah ya. Terus waktu itu saya berpikir, betul. Mimpi saya itu, saya di luar rumah saya itu, kakak saya di luar rumah, Kak Walu di luar rumah. Ya, dan waktu itu kayak ada pengangkatan. Suami saya itu anak sendiri, diangkat Tuhan. Pada gajinya itu saya kan, tidak mengejar dia jadi hamba Tuhan kan. Terus saya, bukan, mau tinggal Pak, kamu mau tinggal Pak. Waktu itu saya melihat bahwa dia itu diangkat ke surga sama Tuhan. Apa saya bisa mimpi seperti itu ya? Terus waktu itu saya punya sebelah sama dia. Yowes, sakarmu hanya sekolah. Saya izinkan dia sekolah. Artinya dia itu ada yang membiayai dia waktu itu satu semester. Waktu itu 2 semester itu kita juga diuji sama Tuhan. Bapak Ibu, saya ini menjadi istrinya dia itu berjualan terus, tapi berganti-ganti. Ya. Saya dulu yang terakhir saya jualan sembako sama gas di rumah itu. Terus ya dia sekolah saya jualan itu. Tetapi itu mengizinkan saya itu jadi waktu ada ini moneter ya, zaman bulan dan moneter. Jualan saya itu kalau saya beli hari ini dibeli orang semua, saya keluar nggak bisa lagi. Keluar lagi dibeli besoknya keluarnya nggak bisa lagi karena dinaikkan terus waktu itu kan. Tuhan itu izinkan kita ini melalui proses banyak sekali yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Tetapi karena kami orang percaya bahwa
saya cinta Tuhan itu dari kecil. Saya bukan dari orang Buddha, juga enggak. Nah, keluarga kami Buddha, tapi yang bekerja hanya saya. Pak kecil sekolah ini. Anak mama itu 5 yang bekerja hanya saya. Waktu itu, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan bagi kami. Ya, waktu itu rumah kami saya kontrakan sama jual telur. Tiba-tiba itu saya itu ke tempat kong saya yang jual telur dari itu kan kong saya. Dulu kok tinggalin rumah itu, ya, tak tutup baru tuh tak kontrakin dan kok gak mau minta kok agak murahan kayak sama itu kemana tuh. Waktu itu saya punya kong saya itu 1 hari itu 13 itu bisa buat makan loh. 13 itu bisa buat buat makan, ya itu dari itu ya. Waktu itu mumpamanya meninggal, nah, sebelum meninggal saya suruh jualan sendiri. Jadi saya memberikan uang itu separuh dari hasil saya. Zaman dulu itu modalnya saya dapat 150.000 itu belanja saya. Ya, saya pergi sama uang itu satu itu 75 lebih. Bahkan anak-anak kami bisa sekolah ya sampai SMP, bahkan umpang saya 2 tahun juga. Saya diminta sama unsur saya, sama umpang saya. Terus sebenarnya anak saya itu orang percaya apa nih, kalau sama aku sih, aku nasi dulu di samping kok, siapa saya kan, ya aku sesuatu sampai dulu. Seharusnya itu kan saya yang jualan, dan sore ke saya. Akhirnya personal kami, ya wes lah, dari itu yang jualan. Jeje, tapi namanya ipar kan tidak enak. Saya bilang itu kan, kenapa kok ini baru kita seperti kok jualan seperti ini. Tetapi dulu itu baik. Saya bilang sama Bapak Francis ya, Pak, ya aku boleh tunggu nggak? Oke, tak boleh. Itu kalau zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang itu banyak orang yang milih-milih banget. Tapi kalau tidak ada izinnya di situ tidak bisa jualan di situ. Dan yang sekarang misalnya mau jualan satu bulan tidak bisa. Tapi karena zaman dulu itu dari Pak Kasnya kita dicari rumah, terus kita bayar tak ini tidak bisa. Sebulan sampai sekarang itu belum ya. Dari kami jualan dari itu sudah 27 tahun. Anak kami yang besar sudah 39 tahun. Jadi Tuhan itu memelihara kita luar biasa, ya. Dan persoalan itu tidak hanya itu sudah menjadi tujuan tidak enak. Ya, jadi istri kita itu tidak enak. Kita harus tahu diri, ya. Kita harus selalu hati-hati aja masih salah, ya kan? Tapi Tuhan lebih baik. Tapi jangan sampai mati kita harus tetap mengikuti Tuhan, ya kan? Wanita yang bijak, wanita yang apa ya? Wanita yang kuat harus kuat. Kenapa? Karena kita ini adalah lehernya suami, ya kan? Kita harus kuat apapun yang terjadi. Makanya sampai sekarang itu kami menikmati. Kami dulu punya rumah di Bogosari. Kita jual. Kenapa? Karena itu rumah yang kita dibeli di pinggir jalan ini sama orang tua, ya sama mak ya dia. Itu harus dihadirkan. Dan kalau kita yang baru ada menghadirkan itu, kalau kita minta bilang orang dikira minta rumah kita jual untuk berikan itu saja dengan murah. Daging ini harus HM. Ya saya bilang kalau kamu nggak kepatuhan sama cici-cicimu kamu nggak ada harganya. Kita punya rumah jual aja untuk HM itu jual ya sebenarnya ya. Paling kertaan itu luar biasa. Kenapa? Terus jadi dijual untuk HM. Lalu hasilnya kita tuh dan memberikan dari pertama. Sekarang di saat dia tidak bisa bekerja, rumah itu bisa dikontrakkan. Yaitu adalah satu kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Kita hidup nggak enak-enakan, kekosong tetapi Tuhan itu memberi pertolongan selalu dari kita. Ya. Sampai sekarang kita berdua Tuhan memberi kita. Coba saya tidak punya hikmat, itu terjadi, itu nggak bisa terjadi. Terjadi itu bukan apa?
gereja besar, tapi kalau sama TPI enggak. Jadi yang enak tuh yang di sana, yang di kota, yang kita di TPI enggak terasa. Ya, tapi kemudian sebelum itu saya berjual dulu, saya minta Tuhan apakah saya harus lepas dari jualan ini. Tapi Tuhan mengatakan tidak, ya, ya. Saya juga sampai sekarang sudah memberikan kesehatan. Di saat dia tidak bisa, kita bisa sama-sama, ya kan? Mencari uang, bahkan Tuhan berikan lebih, yaitu rumah itu. Rumah itu bisa dikontrak sampai nanti. Gitu ya, itulah kesaksian saya. Jadi tidak hanya sekedar dicari enak-enakan, kok enggak, kosong, tapi di dalam tengah-tengah kita menderita ini, kita tetap bersama. Itulah kesaksian saya. Siang terpuji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini sebelum kita menutup ibadah, kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kami persiapkan persembahan kita dengan kasih Kristus. Ibu Lisa untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati sebentar lagi yang kita akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati di dalam usaha dan pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, juga kiranya persembahan ini dapat membantu mereka berbuat seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu pujian bukan Tuhan, bukan dada. Oleh Rabu kata Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu ibadah kita ingin kami sampaikan karena bulan depan itu menginjak bulan baru, yaitu bulan Agustus, di mana lingkungan kita itu sedang berbenturan dengan kegiatan yang mengagendakan kegiatan 17-an. Ini kira-kira besok kalau cepat buka tanggal bulan Agustus ini, bulan tanggal 3, 10, 17. Nah ini tanggal 3 ini kita kebaktian ini, kalau saya dengar ada lomba ibu-ibu, sehingga ketika kita beribadah kita akan mengalami satu kendala,
antara kita menjadi berkat, kita lakukan ibadah tapi jemaat nggak hadir gitu. Jadi RT kita ada kegiatan RT1 besok Minggu ambil lomba jam 7 pagi. 7 pagi. RT 3 mungkin ada weekend. Nggak ada lomba. Lomba karaoke. Karena kalau ini lomba harus kita ibadahnya nggak masalah, sehingga kita sedang mengomunikasikan, yaitu memang targetnya di bulan Agustus itu kita kebaktian ibadah hanya di minggu terakhir sore seperti ini karena kita kan ada jalan sehat itu. Mungkin bisa maju jalan Bisa. sehat. Bukan 31 mungkin 24. Ini baru rencana ya. Saya tahu baru kita. Nah, jadi untuk besok ya wis nanti ibu-ibu minggu pertama pagi. Nah, coba nanti mikir ngikuti aja. Ikuti aja nanti Pak. Sejauh Pak. Minggu pertama ibadahnya sore, minggu kedua membagi pagi. Kan sudah tidak ada lomba Ya, di minggu. enggak maksudnya yang lomba kan RT 1 toh. Ada satu toh. Tapi RT yang lain. Ada Mami satu ikut lomba toh, enggak? Saya ikut. Ikut lomba. Jadi kita Sudah di sore aja. sementara ini kita untuk besok minggu Ikuti aja Pak. Nanti supaya ya karena kita gereja di lingkungan yang pertama, yang kedua jemaat kita rata-rata di lingkungan kita, sehingga ketika kita ya bisa juga misalnya benturan sama lingkungan sehingga toleransi kita. Maka hari ini disampaikan besok minggu kita akan ibadah sore jam 5 dan ibadah disertai dengan perjamuan. Ya tentu saja ketika ada kegiatan kita anak-anak Tuhan kita terlibat, kita tunjukkan apa kesetiaan kita sebagai anak Tuhan menjadi terang sehingga orang melihat Kristus. Kata Korintus kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, puji Tuhan kemarin kita ada sidang raya sinode. Rupanya gereja kita itu gereja yang besar, sinode yang bertumbuh lewat gereja lokal sehingga baru tahun 2000 itu masuk ke sinode. Jadi setelah kita masuk hanya ada 23 gereja lokal. Nah, besok saya resumenya akan saya tulis di WA nanti Bapak Ibu bisa. Nah, rupanya kemarin ketika kita ada 5 gereja yang diotonomi didewasakan di Bandung. Di luar Bandung masih statusnya gereja cabang. Ya seperti Pak Karno tadi, saya berterima kasih firman Tuhan. Seperti gereja besar, tetapi Pak Kosmi sama hukum Kristusnya, hukum kasihnya berdiri di atas dan penyangkalan diri, pikul salib dan mengikut Yesus. Jadi itulah yang. Jadi saya tidak menjelaskan tentang saudara tulisan sebenarnya yang disampaikan itu Pak Karno tadi. Saya nggak sampaikan itulah isi yang saya tangkap. Cuma hari ini puji Tuhan kami boleh mengalami jenjang dalam kependetaan secara robot dari tidak melalui evangelis tapi langsung PDP atau pendeta pertama karena kami bawa dari gereja. Tapi kalau jemaat Tuhan itu yang kita nanti layani ya harus melewati proses yang namanya evangelis, terus masuk pendeta pertama naik ke pendeta madya menjadi pendeta penuh. Nah, kami di situ sebagai hari kemarin kita menjadi gereja menjadi hamba Tuhan, pendeta dalam arti jika pendeta sekarang jadi pendeta penuh. Jadi tanggung jawabnya semakin besar seperti khotbah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahok. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Firman Tuhan yang memotivasi kami. Tentunya tidak menyangkal melayani Tuhan bukan hanya saya, karena nanti saya tuliskan di sana di lewat sidang sinode nanti ada 3 rekord yang ada. Ya, harus kita bergerak bersama-sama sebagai individu bersama. Ya, jadi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Bono dan juga ayo kita melayani bersama. Bukan hanya panggilan melayani Tuhan, yang kedua melayani
perut. Tentunya saya tafsirkan perut itu keegoan kita. Ya kita melayani Tuhan, semua bukan hanya tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, tapi kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan dengan benar, sebab di akhir daripada pelan kita akan terima mahkota kehidupan. Yang terakhir pengumumannya yaitu besok kita diundang untuk ibadah kumsel di rumahnya di BSD Village. Nah, tentunya kita siapa yang mau ikut nanti kita secara cepat ya kita ikut dan kita berangkat ke sana. Kita berangkat jam 5:30 dari malam. Nah, apakah itu sehubungan dengan 1 tahunnya Angel? Kemungkinan hitungannya anak saya paling 1 tahunnya Angel, anak putri bungsunya Pak Heri yang dipanggil. Tetapi beliau juga minta, Pak jangan hanya bulan ini, tapi setiap bulan kita adakan komsel di sana. Jadi ini langkah pertama, satu kesempatannya kita semboyan bareng kita nanti. Dan saya kemarin yang firman Tuhan kemarin itu, Pak saya siap bantu, artinya ada anak Tuhan yang di sana yang mau juga ngumpul juga. Jadi ayo kita kayu bersambut supaya di sana yang belum ada persekutuan kita mulai dari Rehoboth, nanti banyak jiwa dimenangkan dengan ramainya ibadah. Ya, itu saja yang disampaikan. Jadi setelah ini saya akan kata supaya Bapak keluarga Ibu Heri ini mempersiapkan segala sesuatu. Itu saja yang bisa sampaikan. Mari tetap setia, kita terus masuk jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita begini, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai dan membela, memperkenalkan bagi Tuhan. Ini ungkapan iman kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau taruh di mulut hamba. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia.
yang terproses secara alami sebagaimana tangan kasih Tuhan yang menolong kami. Apapun cerita kami tentang menyangkal diri, apapun cerita kami tentang kami memikul salib dan bentuk salibnya seperti apa warnanya, tapi satu cerita yang ingin kami Tuhan mohon di hadapan Engkau, tetap kami mengikut Engkau, tetap kami belajar setia Tuhan, tidak menukar iman kami dengan iman perut kami, dengan iman ego kami, dengan iman Tuhan yang tidak berkenan kepada Engkau. Mari Tuhan, hari ini mampukan setiap kami. Tuhan, Engkau yang mengembalakan kami. Gadamu dan tongkat itulah yang menuntun langkah kami. Air yang tenang, rumput yang hijau menjadi bagian setiap kami. Penyertaan yang menyertai kami, dan malaikat-Mu yang mengawal kawanan domba Allah yang Kau percayakan kepada kami, memagari kami sehingga perangkap-perangkap burung dari si jahat tidak bisa menjamah kami, sebab tongkat-Mu dan gadamu itulah dan gembala agung itulah yang berdiri di hadapan kami, mengawal kami. Olehnya saudara-saudara, hari ini angkat hati, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan itulah yang akan besertai kita. Tangkap dengan iman, bukan hanya kau sekedar mengangkat tangan, tapi nyatakan itu dalam iman, pengharapan dan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput engkau dalam kemuliaan yang kekal, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.